Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Aditya Saputra dari Fakultas Teknik Informatika dan juga Prodi Teknologi Informasi. Pada video kali ini saya ingin membagikan hasil artikel populer saya yang berjudul Bersama Melawan Korupsi. Topik kali ini saya pilih karena korupsi masih menjadi salah satu masalah terbesar yang ada di Indonesia saat ini. Bahkan sampai sekarang masih sulit untuk dihapuskan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengapa korupsi bisa begitu berbahaya dan bagaimana kita sebagai masyarakat umum, terutama generasi muda, bisa ikut mencegahnya. Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang. Lebih dari itu, korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat umum terhadap pemerintah dan hukum di negara kita saat ini. Banyak sekali program pembangunan yang seharusnya dinikmati oleh rakyat umum, tapi pada akhirnya terhambat karena dana yang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, kesenjangan sosial makin melebar, kemiskinan sulit diatasi, dan kualitas hidup masyarakat pun yang ikut menurun. Karena itulah korupsi disebut sebagai penyakit kronis bangsa. Dan untuk menyembuhkannya, kita semua harus ikut berperan, bukan hanya aparat hukum saja. Korupsi bisa terjadi di berbagai bidang kehidupan kita, misalnya di bidang pendidikan. Ketika dana sekolah yang diselewengkan, fasilitas jadi tidak memadai, dan kualitas belajar pun yang menurun. Dan juga di bidang kesehatan, dana rumah sakit atau puskesmas bisa saja hilang di tangan pejabat yang tidak jujur. Akibatnya, masyarakat kecil yang paling dirugikan karena sulit mengakses layanan publik. Lebih parahnya lagi, praktik suap atau uang pelicin seolah jadi hal yang biasa. Kalau dibiarkan, generasi berikutnya bisa menganggap bahwa korupsi itu merupakan hal yang wajar. Padahal kalau dilihat dari hal kecil saja, kita sudah terbiasa hidup curang, maka akan sulit membangun bangsa yang bersih dan juga adil. Untuk memutus rantai korupsi, kita perlu mulai dari pendidikan sejak saat dini. Anak-anak perlu dikenalkan dengan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan juga integritas. Sekolah bisa memasukkan pendidikan karakter ke dalam kurikulum mereka, supaya siswa atau siswi lebih paham bahwa korupsi itu bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral. Selain itu, keluarga juga berperan cukup penting. Orang tua yang hidup secara jujur dan tidak mencari jalan pintas akan menjadi perilaku yang baik bagi anak-anaknya. Kalau sejak kecil mereka sudah terbiasa bersikap jujur, maka besar nanti mereka akan berani menolak kecurangan dalam bentuk hal apapun itu. Selain pendidikan, teknologi juga bisa membantu memberantas korupsi. Sekarang banyak layanan publik yang sudah berbasis digital ataupun online. Jadi pengguna anggaran bisa lebih transparan lagi. Media sosial juga punya kekuatan besar untuk mengawasi dan juga mengkritik praktik korupsi. Kita sebagai masyarakat umum bisa ikut berpartisipasi dengan cara sederhana, yaitu menyuarakan kebenaran, melaporkan hal-hal yang janggal, dan menolak segala bentuk suap yang ada. Kalau semua elemen masyarakat bergerak secara bersama-sama, maka pejabat yang tidak jujur akan semakin sulit untuk bersembunyi. Jadi, kalian semua yang sedang menonton video ini, keberhasilan melawan korupsi tidak hanya bergantung pada hukum dan juga aturan saja,
tetapi juga pada kesadaran kita semua. Perubahan besar selalu dimulai dari hal yang kecil, misalnya dari diri kita sendiri. Mulai hari ini dan ke depannya, mari kita biasakan hidup dengan jujur, menolak kecurangan, dan berani berkata tidak pada korupsi. Kalau budaya anti korupsi sudah tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Indonesia akan menjadi negara yang lebih bersih, adil, dan juga bermartabat. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Semoga pesan singkat kali ini bisa menginspirasi kita semua untuk bersama-sama melawan korupsi. Sampai jumpa dan tetap semangat membangun Indonesia yang bebas dari korupsi. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.